Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di pembelajaran matematika ya. Dan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di bab polinom. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah tentang teorema sisa ya. Oke. Sebelum saya lanjutkan ke pembahasan teorema sisa, ada beberapa hal yang mesti kita ingat dan mesti kita pahami di dalam pembagian suku banyak. Nah, sambil saya mengingatkan tentang masa lalu kita, maksud saya tentang pembelajaran kita di minggu lalu ya, atau di minggu-minggu lalu, bahwasanya di dalam pembagian suku banyak ada 4 unsur penting yang harus kita ingat. Yang pertama, ada fx atau fungsi yang kita bagi. Yang kedua, ada hati yang kita bagi ya. Ulangi. Yang pertama, ada fungsi fx yang akan dibagi, kemudian ada pembagi fungsinya, ada hasil bagi, dan ada satu lagi apa? Iya, sisa ya. Nah, seperti halnya tentang pembagian angka biasa nih, kalau saya ilustrasikan seperti ini. Misalkan saya punya angka 7. Kalau angka 7 ini dibagi 2, hasilnya apa? Berapa? 3 ya. Dan bersisa 1 ya. Atau boleh kita tuliskan bahwasanya si angka 7 itu sama dengan 2 kali 3 ditambah 1 ya. Nah, si angka 7 ini adalah angka yang dibagi. Kemudian si 2 ini adalah pembagi. Si 3 adalah apa? Hasil bagi, dan 1 adalah si sisa. Sisa ya, begitu. Oke. Nah, kalau saya tuliskan dalam satu kesatuan ya, dalam bentuk pembagian suku banyak, bentuknya akan seperti ini. Tenang. Nah, kalau saya tuliskan dalam satu kesatuan, maka nanti bentuknya seperti ini. Inilah yang dinamakan dengan teorema sisa. Tapi yang akan kita cari nanti adalah tentang sisanya ya. Nah, bentuknya fx sama dengan px kali hx ditambah xx. Si fx ini adalah suku banyak yang dibaginya, px adalah pembaginya, hx adalah hasil bagi, dan sx adalah si sisa ya. Nah, di dalam pembagian suku banyak, ada catatan penting yang harus kalian ingat nih. Cating. Apa cating? Iya, catatan pusing. Bukan pusing ya, tapi penting. Ini penting, saking pentingnya harus benar-benar kalian ingat ya. Oke, digeser dulu sebentar. Nah, jika nanti di persoalan diketahui bahwa pembaginya sisa pembagiannya adalah 0 atau xx sama dengan 0, maka itu artinya si fx habis dibagi px, atau px adalah faktor dari fx. Liar Pak. Nah, mundir. Iya, kalau pusing, nah, saya contohkan misalkan begini, saya punya angka 8. Kalau dibagi 2 itu hasilnya berapa? 4 ya, sisanya 0. Kan begitu ya. 4 sisanya 0. Karena sisanya 0 berarti artinya si 2 ini adalah faktor dari 8. Kan begitu ya. Nah, atau si 8 ini habis dibagi oleh 2. Begitu. Ini artinya sama ya. Si 2 itu adalah pembagi atau px ya. Nah, begitu. Bisa dipusingkan? Bisa dipahami? Iya, bisa ya. Mudah-mudahan bisa. Kalau belum bisa dipahami, diulangi lagi videonya. Oke, next ke pembahasan kita. Yang kedua yang harus kalian ingat itu ada catatan penting lagi. Nah, begini. Kalau nanti pangkat tertinggi dari pembaginya, ingat, pangkat tertinggi dari pembaginya adalah x pangkat n, maka sisanya itu x pangkat n kurang 1. Nah, contohnya misalkan begini. Si pembaginya atau si px-nya ini pangkatnya 3 misalkan. Berarti sisanya adalah x kuadrat atau x pangkat 2. Kalau pembaginya x kuadrat, berarti sisanya x pangkat 1. Kalau pembaginya x pangkat 1, pangkat tertingginya ya, berarti sisanya adalah angka atau konstanta. Begitu? Insya Allah ya. Pusing? Iya, tidak ya. Sangat mudah isi ya. Kalau benar-benar dipahami, kalau belum paham ya diulangi lagi videonya. Begitu ya, daripada mengulang masa lalu kan ya, belum tentu menyenangkan. Oke, next. Oke, di next saja ya. Oke, nah dengan menggunakan teorema sisa, nanti kita bisa mencari sisa. Nah, bagaimana caranya? Nah, kan di sini ada sisa tuh ya. Nah, dari teorema sisa ini kita ingin mencari sisa. Caranya gimana? Ya, caranya dengan cara menghilangkan si hx. Nah, begitu ya. Misalkan. Nah, misal
Misal si pembaginya itu berderajat 1. Misalkan si pembaginya eh, X kurangi A misalkan ya. Nah, berarti si fx itu akan sama dengan X dikurangi A Hx ditambah Sx. Nah, karena kita ingin mencari Sx atau sisa, maka si Hx haruslah hilang. Cara menghilangkan si Hx adalah dihapus. Oh, bukan dihapus ya. Nah, kalau dihapus memang mudah, tapi kan ini matematika. Matematika perlu rumus dan perlu perhitungan. Cara menghilangkannya adalah dikalikan dengan 0. Di sini bisa dikalikan 0? Oh, bisa, tapi bukan menambahkan angka 0, tapi dengan mengganti si X dengan A. Nah, kan begitu ya. Kita ganti si X-nya dengan A. Kenapa diganti X-nya dengan A? Ya karena kan di sini yang berlaku si pembaginya X kurangi A ya. Nah, kalau kita ganti X-nya dengan A kan bisa jadi A kurangi A. Ya, A kurangi A 0. Pak, kenapa enggak si A-nya diganti dengan X? Ya karena kan di sini fungsinya fungsi X yang kita gunakan ya. Oke. Jadi kalau nanti begini ya. Berarti kalau untuk FA ya. Nah, ambil X sama dengan A. Dengan A-nya itu, dengan si A itu adalah pembuat 0 dari pembagi. Nah, begitu ya. Nah, berarti si X-nya, karena si X-nya kita ganti dengan A, berarti di sini juga kita ganti dengan A. Berarti A kurangi A kali Hx ditambah Sx. A kurangi A 0, 0 kali Hx 0. Berarti hilang kan di sini. Nah, oke. Didodet saja kan gitu ya. Oke. Artinya berarti di sini si FA itu sama dengan S. Ini A ya. A. Jadi sini S A. Oh, jadi dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya untuk sisa ini ya sama dengan F A. Dengan si A adalah ini yang atas ya. Pembuat 0 dari pembagi. Begitu? Oke, mudah sekali ya, insya Allah. Nah, untuk selanjutnya kita ke contoh soal biar lebih mudah. Nah, tenang, saya geser dulu. Senet. Nah, contoh soal muncullah. Iya, muncul ya. Set. Nah, begitu ya. Misalkan di sini suatu suku banyak fx 3x pangkat 4 dikurangi 5x pangkat 3 tambah 2x tambah 5 dibagi dengan x kurangi 2, maka sisanya. Nah, di JWeb sekarang ya, pembahasan atau di JWeb ya. Karena tadi yang ini kan yang tanyakan sisa, berarti sesuai teorema sisa itu sama dengan F A. Dengan si A adalah apa? Apa sih ya? Pembuat 0 kan gitu ya. Pembagi. Di sini lihat pembaginya berapa? Oh, pembaginya adalah berapa? X kurangi 2. Supaya sama dengan 0, berarti si X-nya sama dengan harus diganti jadi berapa? Jadi 2. Oh, ini adalah A. Ya kan begitu ya? Oke, berarti di sini FA kita tuliskan dulu fx. Oh, di sini maka ya. Maka sempit. Sempit gak apa-apa ya. Maka fx-nya kan di sini ditulis 3x pangkat 4 dikurangi 5x pangkat 3 tambah 2x tambah 5. Ini pangkat 3 ya. Nah, kurang jaweran. Kurang jaweran ya. Oke, di sini berarti 3. Di sini kita ganti dengan fx-nya dengan fa. A-nya berapa di sini? A-nya adalah 2. Oh, berarti kita ganti dengan 2. Tuh, berarti setiap ketemu X kita ganti dengan 2. Yuk, berarti 3 kali 2 pangkat 4 dikurangi 5 kali 2 pangkat 3 ditambah 2 kali 2 tambah 5. Pintar ya. Oke, berapa anak-anak 2 pangkat 4? Iya, benar. Belum dijawab ya. Belum dijawab. Berapa 2 pangkat 4? Iya, benar. 16. 5. Iya. 2 pangkat 3. Iya, 2 pangkat 3 6. Oh, bukan 6. Tapi 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, begitu ya. Tambah 2 kali 2 4. Tambah 5. Pintar ya.
Iya, 3 kali 16. Berarti 40 baca laptop ya, dihapus. Oke, bentar. 48 dikurangi 8 kali 5, 40. Tambah 4, tambah 5. 48 kurangi 40, iya, 8 tambah 4, 12 tambah 5, 17. Oh, jadi sisanya iya 17. Sisanya 17. Jangan sampai jadi sisa yang ya. Jangan sampai, takutnya menyakitkan. Nah, oke, selesai. Oke, easy ya. Oke, next kita ke contoh soal nomor 2. Iya. Oke, lanjut ke contoh soal nomor 2. Ini dia untuk contoh soal nomor 2. Bentuk dari penggunaan teorema sisa dalam suku banyak. Nah, misalkan begini soalnya. Diketahui suatu suku banyak apabila dibagi dengan X kurangi 2 menghasilkan sisa 8. Dan apabila dibagi dengan X tambah 3 bersisa min 7, maka berapakah sisa suku banyak tersebut jika dibagi dengan X kuadrat tambah X kurangi 6? Iya. Pertama, kita tuliskan dulu yang diketahui biar lebih mudah. Diketahui, tulisannya agak miring-miring ini ya, biar lebih mudah. Oke. Next, Pak. Siap. Laksanakan. Oke. Di soal, di sini suatu suku banyak berarti kan fx ya. Kita tidak tahu fx-nya gimana karena fx yang dicarikan nanti ya. Misalkan suatu suku banyak fx dibagi oleh apa? X kurangi 2. Sisanya berapa? 8 katanya. Kemudian ada si fx atau suku banyak itu jika dibagi oleh x tambah 3. Ini juga di kurungan biar tidak ngencar ya. Sisanya berapa? Min 7 katanya. Nah, ini sesuai teorema sisa, ini kan ya. Apabila ini kan pembaginya, apabila disubstitusikan pembuat 0 dari pembaginya, ini pembuat 0-nya berapa? Iya, X sama dengan 2. Ini X sama dengan min 3. Nah, apabila nanti kita substitusikan X sama dengan 2 ke Fx, ke Fx berarti F2, itu sisanya berapa? 8. Kan gitu ya. Atau bentar. Bukan panah tapi sama dengan ya. Oke. Kan sama dengan 8 begitu. Atau yang ini ketika dimasukkan pembuat nolnya min 3 itu sama dengan min 7. Begitu ya. Nah, maka ya. Kalau nanti yang ditanyakan kan di sini ya, berapakah sisa suku banyak jika dibagi dengan X kuadrat tambah X kurangi 6? Jika si fx ini kita bagi dengan X kuadrat tambah X kurangi 6, kemudian sisanya berapa? Ini kan pembaginya ya. Ingat lagi, tadi kalau pembaginya X kuadrat, maka sisanya, tenang, geser dulu. Jika pembaginya X kuadrat, nih lihat yang ini. Lihat yang ini. Maka sisanya adalah X pangkat 1, kan begitu? Oke, geser lagi. Berarti karena pangkat pangkat dari sisinya pangkat 1, berarti di sini bentuknya AX tambah B. Iya, ini kan pangkat 1 ya. Bagaimana kalau pangkat 3? Ya pasti di sini bentuknya AX kuadrat kan ya, pangkat 3 berarti di sini 2 ditambah BX tambah C. Begitu ya. Oke. Kalau pangkatnya 3, di sini 2. Kalau pangkatnya 4, di sini 3, 2, 1, C. Begitu ya. Oke, nanti bisa kalian pelajari lagi deh di latihan soal yang lain. Oke, nah kita lanjutkan pembahasan yang ini dulu ya. Nah, dari sini, coba dari sini, ini kan bisa difaktorkan ya. Berarti di sini fx, ya. Maka ini kalau difaktorkan jadi ya berapa? Misalkan begini ya, X. Berapa angka yang dikalikan menghasilkan min 6 dan dijumlahkan 1? Ya berapa? Iya, min 2 dan positif 3 ya. Min 2 kali 3, min 6. Min 2 tambah 3, 1. Kan begitu ya. Kalau kalian pusing, pasti sama dengan ini. Ini kan di atas X min 2, kemudian X plus 3. Pasti di sini juga X min 2, X plus 3. Ini sisanya adalah
AX tambah B. Begitu? Oke, digeser dulu, geser. Nah, set. Nah, kalau sudah digeser, dilanjutkan jawabnya. Kan begitu? Oke, next. Nah, tadi kalau si fx disubstitusi oleh nilai pembuat 0 dari pembaginya. Di sini pembuat nolnya kan ada 2 dan min 3 ya. Itu menghasilkan sisa ini, kan begitu ya? Berarti kan ini pembuat nolnya yang pertama ini, yang kedua ini kan ya. Nah, berarti bisa kita tuliskan juga di sini. Untuk F pembuat 0 yang pertama berapa? 2. Sisanya berapa? AX. Nah, di sini kan X-nya kita ganti dengan 2. AX tambah B, kan begitu ya? Nah, berarti di sini 2A tambah B. Nah, F2, sedangkan F2 tadi sama dengan berapa katanya? Oh, 8. Tuh, berarti di sini sama dengan 8. Begitu ya. Oke, next lagi. Yang kedua, apabila kita substitusikan pembuat 0 dari pembagi yang kedua adalah min 3, maka hasilnya adalah min 3A tambah B. Sedangkan F min 3 itu tadi sama dengan berapa? Min 7. Tuh kan, min 7. Sekarang selanjutnya kita eliminasi. Nah, begitu ya. Nah, supaya mudah, ini kan ini persamaan 1 dan ini persamaan 2. Nah, perhatikan. Ini kan B semua ya. Udah sama tuh, berarti tinggal kita kurangi saja. Pakai biru ah. Nah, kurangi B kurangi B 0 kan ya. 2A dikurangi min 3A berapa? Iya, 5A sama dengan 8 dikurangi min 7. Iya, 15. Oh, berarti si A nya adalah 15 dibagi 5 sama dengan 3. Ini baru A yang kita cari. Kemudian kita cari lagi si B. Untuk mencari si B berarti kita substitusikan. Substitusikan. Set. Nah, si A sama dengan 3 ke persamaan berapa? Mau 1 atau 2 bebas ya. Misalkan saya ambil persamaan 1. Oke, berarti di sini persamaan satunya tadi 2A tambah B sama dengan 8. Oh, berarti 2 kali 3 tambah B sama dengan 8. 2 kali 3 berapa? Iya, 6. Ditambah B sama dengan 8. Oh, berarti si B sama dengan 8 dikurangi 6. B sama dengan 2. Oh, kita simpulkan di sini. Jadi, sisanya AX tambah B. Atau A-nya berapa tadi? 3. Oh, berarti 3X ditambah 2. Selesai deh. Begitu kawan-kawan. Mudah bukan? Iya, insya Allah mudah. Nanti kalau belum bisa dipahami, diulangi lagi videonya. Terima kasih atas perhatiannya. Dan nanti untuk contoh soal nomor 3 akan saya jelaskan di video selanjutnya. Karena ini sudah terlalu lama ya. Cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.